Padanya disampaikan terima kasih. Sambutan yang keempat oleh Pembina Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah sekaligus pemberian motivasi kepada mahasiswa adiksi kepada Bapak Dr. Hafid Dianto SOS MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nur Hikmah SHG MSI selaku Kabag Umum dan Akademik, sekaligus beliau sekarang selaku PLT Kepala Biro AUPK Win Seju Purwokerto. Jadi karena Kepala Biro kita yang kemarin Bapak Adnan, ya, saya belum familiar namanya, gantinya masih Pak Edi. Pak Adnan sudah pindah tugas ke UIN Semarang, ya, menunggu yang definitif, maka ada PLT Kepala Biro yaitu Ibu Nur Hikmah ini. Jadi beliau sekarang adalah bos tertinggi untuk seluruh tendik di UIN Seju Purwokerto. Ya, semoga beliau bisa definitif ya menjadi Kepala Biro. Amin ya, kita doakan bersama. Insya Allah beliau, dan semoga kita doakan juga beliau lancar, amanah dan sukses menjalankan tugas barunya. Amin. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Mas Adi Gunawan selaku Pembina Adiksi 2. Yang saya hormati seluruh alumni adiksi, ada Mas Supron ini dan Mas siapa lagi saya belum familiar namanya, belum tahu ya. Kemudian juga para dimisioner, ini ada Mas siapa ya, Mas Aziz ya, maju tua ya, maklum ya, banyak yang dipikir, ada Ika, ada Rosia, ada yang lain juga para demisioner. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sangat super biasa saja bisa hadir di sini. Terima kasih, semoga membawa semangat ya kepada teman-teman semua serta seluruh jajaran pengurus adiksi, khususnya Mas Umam dan jajaran PBH yang saya banggakan, saya cintai, dan seluruh yang hadir di sini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, meskipun tadi sempat diguyur hujan, tapi alhamdulillah sudah reda dan kita semua bisa bertemu di tempat ini. Walaupun ini di rumah makan tapi masih kosong ya mejanya ya. Gimana nih panitia nih, Mas Umam nih? Kita kan di rumah makan ya, bayangannya kan wah sambil ini nih, oh, masih kosong ini. Ya. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada panutan kita Nabiullah Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kelak pada segenap keluarga, sahabat beserta umatnya termasuk kita semua. Allahumma amin. Ini nanti saya banyak buka HP karena ngepek ya. Beli ikan di warung Pak Jalal. Ikan yang dibeli ikan patin. Alhamdulillah hari ini halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Pergi ke pasar membeli roti, tidak lupa membawa nampan. Mari dengan setulus hati kita saling bermaafan. Baik, yang pertama saya duduk di sini. Nggak apa-apa nggih, saya duduk. Bu Karo, mohon izin duduk karena agak lama, takutnya nanti pingsan malah repot. Jadi yang pertama saya atas nama pribadi selaku pembina adiksi mengucapkan, karena ini momennya adalah halal bihalal ya, saling memaafkan. Jadi yang pertama atas nama pribadi selaku pembina adiksi, dan mungkin juga mewakili Mas Adi selaku pembina adiksi 2, mohon maaf lahir dan batin, khususnya kepada seluruh teman-teman mahasiswa adiksi apabila selama 1 tahun ini membersamai, mendampingi teman-teman semua ada sesuatu yang kurang berkenan, ada entah itu dari tutur kata, sikap dan lain sebagainya, kiranya mohon dimaafkan. Kiranya dimaafkan apa tidak? Dimaafkan ya. Kalau kalian insya Allah tanpa diminta pun sudah kami maafkan. Jadi sudah 0-0 ya. Kita mulai dari awal ya pertempuran ini ya. Ya maksudnya kita nanti awal lagi untuk sharing diskusi. Jadi kita insya Allah kedepannya semakin solid, makin kompak untuk kemajuan bersama. Selanjutnya saya juga diberi amanah oleh Prof. Sun Haji selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UIN Sesu Purwokerto. Karena beliau berhalangan hadir, maka beliau menitipkan salam sekaligus menyampaikan mohon maaf lahir dan batin juga kepada segenap mahasiswa adiksi dan juga alumni. Kiranya teman-teman bersedia ya untuk memaafkan Pak Wakil Rektor 3. Ya harus dimaafkan, kalau enggak nanti beasiswanya di stop. Ya. Kiranya itu ya, kemudian ini karena momennya halal bihalal ya. Ini ada sedikit, kebetulan saya ada sedikit, bukan materi sebenarnya, tapi sedikit ulasan ya terkait dengan halal bihalal ya. Kenapa kok ada istilah halal bihalal? Termasuk ini acaranya kan halal bihalal. Jangan-jangan yang bikin acara ini juga nggak tahu maksud dari halal bihalal. Coba ini mana ketua panitia, Mas Umar? Halal bihalal maksudnya gimana Mas? Halal dengan halal apa gimana? Menghalalkan yang sudah halal. Ya. Ini terkait dengan istilah ini memang sudah familiar dan masyhur ya. Jadi senantiasa digunakan pada acara-acara silaturahmi di bulan Syawal terutama karena pasca Idul Fitri. Ini terkait dengan istilah halal bihalal, ini ada yang berpendapat bahwa halal bihalal itu maksudnya adalah tolabul halal bitorikil halal. Jadi yang artinya mencari kehalalan dengan cara yang halal. Ya. Karena kalau kita mencari sesuatu yang halal dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal,
ya nanti hasilnya juga menjadi tidak halal ya. Walaupun asalnya bahwa benda atau sesuatu itu adalah hukumnya halal sebenarnya. Misalnya kita pengen mangga nih, kebetulan sedang lewat jalan-jalan ada mangga menggantung dan menggoda iman. Kemudian kita cara memperoleh mangganya itu dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan mencuri. Nah, kan akhirnya mangga yang kita dapat menjadi tidak halal ya, karena salah cara memperolehnya tidak benar. Itu sebenarnya berangkat dari istilah itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian terkait dengan kefitrahannya, kita kan kemarin sudah Idul Fitri, sudah selama 1 bulan melaksanakan berbagai amaliyah ibadah. Ada puasa yang memang wajib, kemudian ada tadarus, ada qiyamul lail, ada tarawih, tahajud dan lain sebagainya. Amaliyah ibadah yang lain ditutup dengan zakat dan sholat sunnah Idul Fitri. Diharapkan kita memperoleh kesucian, kita memperoleh derajat muttaqin, dan di bulan Syawal ini kita meningkat dalam artian apa? Dalam hal amaliyah ibadah, dalam hal keimanannya. Terus ketika ditarik posisi kita masing-masing, tentu peningkatan itu juga harus mampu diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa, cara meningkatkannya gimana? Yakin, jajan, ya. Jadi mahasiswa itu kan memang adalah pembelajar ya. Ada yang kemarin di awal mendaftar dan ingin menyandang predikat mahasiswa tetapi tidak ada cita-cita untuk belajar, ada? Apa hanya yang penting saya kuliah nanti dapat gelar, kayak gitu? Gimana? Iya, jadi saya yakin ketika kalian selesai sekolah SLTA, MA atau yang sederajat, ketika mendaftar kuliah dan menentukan pilihan untuk menyandang predikat sebagai mahasiswa, otomatis ya sudah ada keinginan untuk belajar, karena mahasiswa itu kan memang pembelajar ya, tugasnya belajar. Jadi lucu kalau mahasiswa itu di belajar itu harus nunggu disuruh. Kenapa kok ada kata mahanya, bukan siswa? Kalian sebelumnya tingkat SLTA ke bawah itu menyandang predikat siswa, tapi setelah itu di jenjang kuliah kenapa ada tambahan maha? Maha itu kan apa artinya? Iya, tingkatan level tertinggi dari siswa. Mahasiswa kan berarti level tertinggi dari siswa. Ya seharusnya nggak boleh sama dengan siswa yang lain, apalagi sampai kalah gitu. Jadi seharusnya kalian itu lebih gitu dalam hal apapun, terutama dalam hal akademik. Makanya kalian harus meningkatkan kualitas diri ya sebagai mahasiswa dengan cara belajar yang lebih tekun, lebih giat. Nah, kalau kemarin kita di bulan puasa saja dengan masih menahan lapar, kita bisa kuliah, kita bisa belajar, kita bisa, belum lagi ada sholat tarawih yang tentu menguras tenaga ya, dan ada tadarus mungkin sampai malam, ada yang mengaji kitab
itu saja masih bisa dijalani. Apalagi ketika pasca Ramadan di bulan Syawal yang ya puasa itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa gitu. Dan sholat tarawih juga, sholat sunnah tarawih sudah tidak ada. Nah, istilahnya kuantitas keharusan untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib itu sudah berkurang ya di bulan Syawal dibanding di bulan Ramadan. Ya, tentunya ini lebih meningkatkan lagi karena kalian punya waktu yang lebih luang, energi yang lebih banyak untuk belajar. Ya, kalian harus yakin bahwa belajar itu kan adalah dalam rangka mencari ilmu. Mungkin sudah pernah ada yang mendengar ya, dan sering saya sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa ilmu ini adalah bekal untuk masa depan. Karena ada sebuah hadis apa ya, dan saya dikoreksi kalau salah, bahwa yang intinya bahwa ketika kita ingin memperoleh dunia maka harus dengan ilmu, dan ketika kita ingin memperoleh akhirat maka harus dengan ilmu. Begitupun ketika kita ingin kedua-duanya baik dunia maupun akhirat maka harus dengan ilmu. Jadi emang ini ilmu itu syarat mutlak gitu. Kalau kalian ingin sukses di dunia ya harus dengan bekal ilmu. Dan ketika kalian ingin sukses di akhirat ya juga dengan bekal ilmu. Begitupun kalau ingin sukses dunia dan akhirat ya harus dengan ilmu. Ilmu diperoleh dengan cara apa? Dengan belajar. Gitu. Dan saya adalah penganut paham bahwa tidak ada dikotomi ilmu. Jadi tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama. Karena ilmu itu sumbernya adalah satu, yaitu Tuhan. Jadi makanya hadis ini saya pahami bahwa ini berlaku baik untuk menuntut ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama sebagai landasan atau panduan dalam beribadah. Makanya kalian sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa UIN, ini harus balance ya, seimbang. Jadi tidak boleh sebagai mahasiswa tapi aras-arasan untuk kuliah karena menganggap wah ini urusan duniawiah, ini sama sekali tidak ukhrawi, tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya, jangan seperti itu. Atau sebaliknya kalian terlalu fokus untuk mengajar ilmu pengetahuan umum ya, yang notabene itu sebagai bekal untuk mencari nafkah, mencari maisha, tapi melupakan ilmu agama yang sebagai landasan kalian untuk beribadah. Itu juga tidak boleh. Jadi harus balance, seimbang. Serius banget ya. Atau mungkin ada yang mau sharing, boleh diskusi. Atau ada yang mau membantah apa yang saya sampaikan juga nggak masalah. Ya. Mudah-mudahan diam itu ya, mudah-mudahan sepakat dan menjadi renungan kita bersama ya. Ya. Dan mudah-mudahan paham gitu. Ya itu. Jadi saya sering menekankan itu bahwa termasuk ketika kalian ingin merubah nasib, caranya gimana? Ya dengan ilmu itu. Ya. Allah kan sudah menjanjikan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, berilmu maka akan dinaikkan derajatnya. Iya enggak? Ini Ustadz Sukron nanti ya bagian ayatnya apa? Saya takutnya salah malah. Ya. Jadi Allah itu sudah menjanjikan itu. Dan kalian itu harus yakin.
Sekarang kalian mungkin bisa melihat ya, banyak orang-orang sukses ya. Tapi jangan lupa, pasti sebelum meraih kesuksesan itu mereka sudah melampaui ikhtiar yang berdarah-darah gitu, mengalami proses yang tidak mudah. Makanya saya juga mengharapkan di usia kalian dan status kalian sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa, apalagi yang sebagai santri juga, itu silakan optimalkan, maksimalkan ikhtiar kalian, prihatin kalian, tirakat kalian ya. Karena itu adalah sebagai proses kalian yang nanti akan dipanen ketika usia masa depan. Jadi di masa depan akan memperoleh hasilnya. Jadi kalian lihat aja, ketika melihat orang-orang yang sudah sukses, katakan seorang rektor, seorang profesor, pasti mereka di usia mudanya prosesnya tidak mudah gitu. Prihatinnya juga tidak sembarangan, tirakatnya juga tidak sembarangan. Jangan masih muda, usia mahasiswa, santri, tapi nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah mutola'ah, murojaah, nggak pernah belajar mengulang materi yang sudah didapat, mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Ini ya, mahasiswa sekarang memang ini ya, jeleknya karena kemudahan teknologi. Jadi diskusi itu pegang HP, terus ketika ada pertanyaan tanya ke Mbak Meta, Met, tolong jawaban ini apa? Nah, Meta kan pinter banget itu, langsung jawab. Ya. Bikin makalah pakai ChatGPT. Apalagi kalian pasti lebih tahu. Ya. Ya, sebenarnya kita itu dosen itu tahu bahwa oh ini produk AI, oh ini jawaban AI, ya. Tapi mau gimana lagi? Gitu. Ya mudah-mudahan nanti di tugas akhir skripsi bisa selamat husnul khotimah ya. Karena kalau sudah ketergantungan seperti itu PR besar itu. Jadi kalian itu otaknya nggak diasah, akan mati gitu. Nanti yang tambah pintar bukan kalian tapi Mbak Meta itu sama AI yang lain. Itu yang mereka yang tambah pintar. Karena mereka semakin ditanya itu semakin belajar cari sumber-sumber gitu. Meta kan kayak gitu. Ketika mentok-mentoknya ya, mohon maaf saya belum menemukan jawabannya kan gitu. Ya, jadi teknologi boleh sebagai salah satu tools ya, alat untuk mempermudah kehidupan kita, termasuk kalian dalam berkuliah, dalam belajar. Contoh penggunaannya gimana? Ya silakan bisa tanya. Misalnya, tolong carikan referensi, misalnya buku atau jurnal tentang ini. Nah, AI mungkin bisa membantu. Nah, dari situ kalian cari rujukan yang telah dikasih jawaban sama AI itu. Jadi bukan langsung tanya hasil matangnya ke AI, karena AI itu kan merangkum semua apapun yang ada di internet. Jadi jawabannya ya hasil rangkuman itu, entah itu benar atau salah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak ya disajikan gitu. Nah takutnya semakin banyak informasi yang sebenarnya kebenarannya itu belum tentu di internet yang tersedia ya, nanti jawaban yang dihasilkan oleh AI ini ya semakin ngawur gitu. Jadi bukan berarti kalian anti terhadap AI ya, karena itu eranya sekarang, era global, era digital yang mana teknologi semakin maju. Kalau kalian nggak mengikuti ya akan tertinggal juga. Tapi bagaimana tinggal
memakan sebijak mungkin sehingga kalian bukan menjadi budak atau korban dari teknologi itu sendiri. Apalagi mahasiswa adiksi ya, bikin makalah kok pakai AI, saya haramkan betul. Cari jawaban dengan AI, tanya Meta, pokoknya saya haramkan betul. Dan saya doakan mudah-mudahan ilmunya enggak manfaat, ya, karena itu membohongi, bukan hanya membohongi dosen, tapi membohongi diri sendiri. Karena sebenarnya kalian mampu gitu, tapi karena mungkin terlena akhirnya itu, dan itu akan membodohi kalian sendiri. Oke, kiranya itu kayaknya belakang sudah siap dan ya, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan satu bait pantun lagi. Jalan-jalan ke taman safari, tidak lupa memberi makan jerapah. Semoga semua yang hadir di sini selalu sehat dan mendapatkan berkah. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.